Sudah mulai terlihat bahwa perjalanan kita bukan perjalanan yang ringan, ya. Tapi ada sedikit satu jaminan tadi kita akan dikasih kekuatan. Sayang waktu tidak terlalu cukup. Saya telah mempersiapkan pelajaran cukup banyak supaya saya tidak disalahkan. Ya, jangan sampai saudara-saudara mempersalahkan saya menjelaskan pemahaman-pemahaman yang mungkin dulu kita tidak pernah pikir semuanya. Jadi ke depan ini bukan jalan yang ringan. Bung Romel siap-siap, semuanya diambil. Bung Romel siap. Sekarang kita coba memahami secara luas. Saya ajak saudara untuk menyelidiki ya tentang janji-janjinya Tuhan. Jaminan-jaminan apa sih kalau kita akan menghadapi kesusahan dan kekhawatiran, ya. Nah, kita telusuri, kita temukan banyak ayat-ayat yang berbicara tentang jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut. Dan ayat-ayat ini juga selalu dipakai oleh dunia Kristen pada umumnya. Ya, apakah berlaku bagi mereka semuanya? Ya, mari kita ikuti. Ya, kita baca beberapa. Ini banyak ayat-ayat, saya tidak akan tampilkan semuanya. Ya, nanti kita akan bedah. Ya, kita lihat ada di dalam Lukas. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini mohon maaf sinyalnya buruk sekali ini. Ya, saudara-saudara lihat itu ayat-ayat sering sekali kita dapatkan dari orang-orang Pantekosta, Protestan, orang Kristen pada umumnya. Sangat berpegang kepada ayat-ayat. Ya. Jadi pada dasarnya kalau nanti kita harus menghadapi hal-hal tersebut, harusnya kita tidak punya kekhawatiran. Kita harus percaya, jangan khawatir, jangan ragu. Ya. Jadi kalau orang-orang Protestan saja bisa merasa bahwa dia ada jaminan, maka kita yang benar-benar ayat ini ditujukan kepada kita, maka kita harus yakin. Tapi bagaimana kita bisa yakin? Ya, kalau kita menghadapi kesusahan yang sedemikian berat, bagaimana jaminan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita? Ya, mari kita terus. Yang pertama, kita dibilang jangan kamu takut akan apa yang hendak kamu makan, apa yang kamu khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Artinya, kita benar-benar akan menghadapi hal-hal yang menakutkan ini. Ya, kalau sampai dibilang jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang kamu khawatirkan akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Artinya, ini hal-hal yang akan benar-benar terjadi di hadapan kita. Sama kayak seperti yang dialami oleh janda Sarfat, di depan matanya sudah tidak ada makanan lagi. Mungkin ujian-ujian yang sedemikian itu juga salah satu yang akan kita hadapi. Ya, karena ujian kemuritan, tidak ada perjalanan umat Allah yang ujian kemuritannya murah, yang mudah. Ya, kita lanjut. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum. Janganlah cemas hatimu. Jadi kita jauh-jauh hari, pada saat kita menghadapi hal-hal yang seperti ini, ya, maka kita harus siap. Ya, mungkin orang bertanya, apa iya kamu ayat-ayat ini untuk kita di calon 144.000? Bacaan yang barusan tadi kita baca dari Nyonya White sudah memperlihatkan bahwa kita ada potensi akan menjadi orang miskin di depan kita. Maka jelas ayat-ayat ini berlaku juga kepada kita. Ya, nah ini di dalam Mazmur, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, ya, maka Ia akan memelihara engkau. Ini janji-janji Tuhan. Tuhan akan memelihara. Jangan takut, jangan khawatir. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah.
Nah, saudara lihat, dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi orang orang benar ini nanti akan goyah. Kita ini nanti akan goyah, tapi tidak selamanya. Artinya ada waktunya nanti kita akan dibela. Ya, ada saatnya kita juga goyah, tapi tidak akan dibiarkan terus-menerus kita akan goyah. Ya, jadi artinya kesusahan di depan ini bukan kesusahan yang ringan, kesusahan yang membuat kita goyah. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dan seterusnya nanti kita akan lanjut. Dela boleh geser deh. Ada beberapa ayat juga yang saya warnakan khusus. Ya, serahkanlah segala khawatirmu kepada Allah. Ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini ayat-ayat cukup banyak ya ditunjukkan kepada kita untuk kita jangan takut. Artinya ada janji, jaminan yang Tuhan akan berikan soal makanan, tempat tinggal, semuanya Tuhan akan jaminkan kepada kita. Seperti apa itu? Mari kita lanjut. Ini saya sengaja ambil langsung dari ayat, saya mau memperlihatkan bahwa tidak salah kalau seluruh dunia Kristen juga mempercayai sebagaimana yang dijanjikan di dalam ayat-ayat ini. Saudara-saudara harus ingat bahwa ayat-ayat ini, mari kita baca penjelasannya, catatannya. Tila, langsung ke catatan, Del. Itu ada yang warna hijau-hijau ya. Kita coba yang warna hijau, kita coba lihat dulu, Del, yang warna hijau, Del. Ya, kita coba lihat yang pertama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kita jangan takut. Kalau kita masih juga khawatir dan takut, artinya kita mendukakan roh. Padahal roh yang Tuhan berikan adalah roh, bukan roh ketakutan, roh keberanian. Ya, oke, lanjut. Ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, ini janjinya Tuhan tuh. Ya, berkecukupan di dalam segala sesuatu artinya ingat bukan berarti kaya raya ya seperti yang tadi orang-orang Protestan mengira. Ya, kita harus tahu bahwa ramalan kita ke depan nanti akan diambil semua rumah kita, tanah kita. Ya, seperti yang tadi kita udah baca, kita akan siap untuk dimiskinkan dan dihina. Jadi senantiasa berkecukupan ini artinya kita tidak akan kehilangan kekurangan makan, kekurangan minum, kekurangan tempat tinggal. Malah berkelebihan di dalam kebajikan, bukan berkelebihan di dalam uang, tetapi di dalam kebajikan. Jadi artinya kerohanian kita akan semakin layak di mata Tuhan. Ya, kita terus. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang adaku padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan. Ya, jadi walaupun kita melewati kesusahan-kesusahan, tapi janji Tuhan bahwa akan ada rancangan kedamaian di ujung. Tapi prosesnya kita akan menghadapi kecelakaan seperti yang disebutkan di dalam Yeremia ini. Ya, Dila geser deh. Nah, sekarang kita baca catatan. Ayat-ayat ini sangatlah sering ditampilkan oleh dunia Kristen pada umumnya. Ayat-ayat ini tidak disajikan di dalam Alkitab menggunakan bahasa rahasia yang pemahamannya sulit untuk dimengerti. Jadi ayat-ayat ini mudah ditemukan di dalam Alkitab dan tidak membutuhkan bahasa rahasia, tidak membutuhkan seorang nabi untuk memberikan penjelasan. Jadi banyak sekali orang dunia Kristen menggunakan ayat ini dan pengertiannya dari apa yang dipahami oleh dunia Kristen pada dasarnya tidak berbeda dengan apa yang dipahami oleh Ellen G. White diberikan kepada kita. Ya,
tentang janji-janji jaminan ini. Tapi apakah janji-janji jaminan ini adalah bagi mereka? Jelas kita sudah baca, semua ini adalah dimaksudkan kepada calon-calon 144.000 untuk di periode kita yang terakhir. Ya, janji ini juga suatu janji yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang akan menghadapi kesusahan roh suci hujan awal waktu dahulu itu. Ya. Oke, lanjut. Tampak dari ayat-ayat ini Tuhan telah lama menjanjikan kehadirannya, penjagaannya, perlindungannya kepada umatnya. Dan dari perjalanan umat Allah di masa lalu, khususnya di masa gigi ganti gigi, dari mulai air bah, kita saksikan bukti kebenaran penggenapan janji-janjinya tersebut di dalam umat-umatnya yang setia dan percaya. Di samping itu, demikian pula kita saksikan bagaimana kegagalan-kegagalan umatnya yang tidak memperoleh janji-janji tersebut tercatat sebagai pelajaran berharga bagi kita. Dari ayat-ayat tersebut kita dapatkan hal-hal berikut. Ya, mari kita coba lihat analisa kita. Ya, analisa yang saya buat. Tuhan menjanjikan untuk tidak memiliki kekhawatiran, rasa takut, dan bimbang. Serta atas semuanya itu disarankan untuk diserahkannya kepadanya. Kekhawatiran-kekhawatiran terhadap apa yang hendak kita makan, khawatir akan tubuh kita, akan apa yang kita pakai. Janjinya ini bahkan di ayat Filipi 4 ayat 6-7 dan 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan dimaksudkan kepada segala kekhawatiran kita. Sehingga jelas sebenarnya jika mau setia sebagaimana umat-umatnya di masa lalu, maka amanlah perjalanan kita di akhir penyelesaian dunia ini. Ya, jadi kalau kita mau sebagaimana kesetiaan umat-umat Allah di masa lalu, yang kita sudah lihat sendiri buktinya bahwa benar-benar Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, maka kita pun juga harusnya menang. Seberapa mengerikannya, ya, perjalanan kita di depan itu dijamin kita akan menang. Asal syaratnya kita bisa setia sebagaimana umat-umat Allah masa lalu. Kita lanjut. Dengan banyaknya ayat-ayat tentang jangan memiliki kekhawatiran atau bimbang, menunjukkan bahwa perjalanan umat Allah tidaklah luput dari berbagai dinamika kehidupan. Terlebih karena kita berada di periode yang paling terakhir dari sejarah dunia, di mana segala ramalan akan tergenapi di dalam periode kita, maka nasihat ini benar-benar dialamatkan kepada kita. Berarti janganlah kita berharap bahwa perjalanan sisa kita akan mulus dan ringan. Seperti kata-kata dalam Mazmur 55 ayat 22 dikatakan, tidak akan selamanya dibiarkan. Jadi artinya kita akan menghadapi kegoyahan. Ya, artinya tidak dibiarkan selamanya kita akan berada di dalam goyah. Ya, orang-orang benar itu goyah. Jadi artinya kita akan menghadapi kegoyahan. Dan lanjut, 1 Petrus 3 ayat 14 jelas dikatakan bahwa kita umatnya harus menderita oleh karena kebenaran. Lalu juga Roma 8:18 umatnya harus mengalami penderitaan. Dan 1 Korintus 10 ayat 13 yang berbicara setiap pencobaan yang harus dihadapi, Tuhan juga menyiapkan jalan keluarnya. Ya, jadi artinya perjalanan ke depan ini bukan jalan yang mudah. Ya, dari ayat Yohanes 14:27 tampak dunia pun memberikan penawaran damai sejahtera. Berarti umatnya dalam perjalanan kehidupannya memiliki godaan untuk mempercayai selain daripada Tuhan dapat berikan. Ya, jadi pada saat yang bersamaan kita juga dapat tawaran untuk kita cari-cari alternatif untuk tidak setia. Ya. Jadi di dalam ujian-ujian Tuhan ternyata ada juga setan ikut hadir. Ya. Kita terus. Tanpa kekhawatiran, ketakutan yang dinasihatkan kepada kita ini
adalah kekhawatiran dan ketakutan yang dirasakan oleh orang-orang dunia. Ya, 1 Petrus 3 ayat 14. Jadi kita punya takut makan, takut kurang, takut tempat tinggal, semuanya. Itu juga ketakutan dipengaruhi oleh ketakutannya orang dunia. Jadi nasihat ini mengingatkan kita bahwa kita haruslah sadar akan perbedaan kita. Jadi kita harus jelas, ya. Kenapa kok kita punya takut makan, takut tempat tinggal, takut segala macam? Cenderung ketakutan kita itu dipengaruhi oleh orang-orang pada umumnya. Orang-orang dunia juga sama, ketakutan kalau rumahnya diambil segala macam. Jadi penyerahan dirinya kepada Tuhan itu tidak dimiliki oleh orang-orang dunia. Maka dengan ketidak memiliki penyerahan kepada Tuhan, ya, yang dilakukan oleh orang dunia, ternyata kekhawatiran yang sama itu juga yang kita punyai. Kenapa? Karena kita juga tidak berserah. Kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Makanya orang-orang dunia itu punya ketakutan kalau nggak punya uang, kalau hartanya diambil atau dijarah. Mereka ketakutan karena mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, kita pun juga punya ketakutan yang kita belum sepenuhnya menyerah kekhawatiran, ketakutan orang dunia ini. Menghilangkan, meragukan janji Tuhan. Dengan banyaknya nasihat-nasihat untuk tidak khawatir atau takut ini yang diberikan janji-janji, serta kita sudah menyaksikan sendiri bukti-bukti yang Tuhan tunjukkan dalam perjalanan kehidupan umat-umatnya, maka ada konsekuensi sanksi yang Tuhan tanggungkan kepada kita bila kita mengabaikan kemurahannya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kita nggak boleh takut, ya. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa yang punya ketakutan, ia tidak sempurna di dalam kasih. Berarti nasihat-nasihat atau peringatan-peringatan yang diberikan ini keseluruhannya mengikat, meminta penurutan yang sepenuhnya. Kita tidak memiliki ruang sedikit pun untuk berjalan dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal kebenaran. Walaupun ulasan-ulasan ini di atas adalah secara langsung kita ambil dari ayat-ayat Alkitab, namun bila kita ikuti tulisan-tulisan Roh Nubuat, khususnya dari tulisan Ellen G. White, kita dapatkan nasihat-nasihat yang seirama dengan perspektif Nabi dan Rasul penulis Alkitab. Karena beberapa tulisan Ellen G. White merupakan penjelasan dari ayat-ayat tersebut yang dihasilkan dari roh yang sama yang mengilhami penulisannya. Ya, jadi kenapa kok bisa sama? Ya, apa yang kita dapat dari tulisan Nyonya White dengan ayat-ayat yang barusan kita baca, ya, walaupun ayat-ayat itu tidak dibawa terang dari tidak kita baca dari Roh Nubuat, dari mangkok, tapi kok kita bisa mendapatkan pengertian yang sama. Karena memang Ellen G. White mengambilnya dari ayat-ayat tersebut dan dilanjutkan di dalam penjelasan yang dituangkan di dalam roh Nubuat. Ya, Nyonya White menuliskannya di bawah roh yang sama dengan roh yang memimpin para nabi-nabi dan rasul-rasul itu menulis. Seriusnya peringatan dan nasihat untuk jangan khawatir dan bimbang tersebut dapat kita juga peroleh lebih luas lagi dalam petunjuk tulisan Ellen G. White antara lain. Ya, jadi betapa seriusnya untuk jangan khawatir, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jadi jangan kita biarkan diri kita ragu. Ya, tadi kita udah baca kalau kita ragu, ya, kita khawatir, artinya kita sudah tadi di atas tuh dibilang kita sudah di atas. Del, boleh ke atas, Del, aku lupa, Del. Ya, kita lihat di sini. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau kita tidak mempunyai kesempurnaan di dalam kasih, padahal kita sudah tahu pada saat kita nanti akan masuk kerajaan Daud, yang dibawa adalah kasih keserupaan kita dengan Yesus. Ya, jadi kalau kita tidak mempunyai kita punya takut,
ya, kita punya rasa khawatir, maka kita dinilai tidak serupa dengan Yesus. Kalau kita tidak serupa dengan Yesus, artinya kita kalah. Ya, saudara-saudara sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di dalam perjalanan yang nanti ini ada yang menang dan ada yang kalah. Maka itu bacaan kita ini, kita sedang mempelajari untuk kita hilangkan rasa khawatir kita hilangkan rasa takut kita, supaya kita jangan didapati tidak sempurna di dalam kasih. Ya, kita baca tulisan dari Ellen G. White seperti apa. Ini kan tadi analisa kita dari ayat-ayat yang kita baca. Sekarang kita coba lihat Ellen G. White menyatakannya bagaimana. Coba kita lihat nasihat dari Ellen G. White. Dela, boleh geser, Del. Nah, ini kita lihat ya. Seriusnya peringatan atau nasihat untuk jangan khawatir atau bimbang tersebut dapat kita juga peroleh lebih luas lagi dalam petunjuk tulisan Ellen G. White. Antara lain, rencana Allah bukanlah menyuruh utusan-utusan yang akan mempersenang dan memuji-muji orang berdosa. Ya, jadi kita lihat di sini, rencana Allah bukanlah menyuruh utusan-utusan yang akan mempersenang dan memuji-muji orang berdosa. Ia tidak memberikan pekabaran damai untuk meninabobokan orang-orang yang tidak menyucikan diri sehingga merasa aman. Ya, jadi Tuhan nggak mau membuat kita itu nyaman-nyaman, senang-senang. Ya, gantinya Ia meletakkan beban berat ke atas angan kepada angan-angan hati si pembuat kesalahan, ya, dan menusuk jiwanya dengan anak panah keyakinan yang tajam. Malaikat-malaikat bekerja mengatakan kepadanya hukuman-hukuman Allah yang menakutkan untuk memperdalam rasa membutuhkan, ya, untuk memperdalam rasa membutuhkan dan mempercepat seruan penderitaan. Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya, jadi Tuhan menyuruh malaikatnya bekerja menyatakan kepadanya hukuman Allah yang menakutkan untuk memperdalam rasa membutuhkan. Ya, jadi seperti bangsa Israel dahulu di tanah Gosen, ya, Tuhan bikin banyak penderitaan-penderitaan supaya mereka mempunyai rasa membutuhkan. Ya, jadi waktu mereka itu kaya, ya, tidak dibuat penderitaan kepada dia. Mereka nggak ada yang butuh sama Tuhan. Karena mereka mengandalkan kekuatan kekayaannya, kemampuannya, ya. Tapi dengan penderitaan-penderitaan, maka mereka itu membutuhkan, ya, memperdalam rasa membutuhkan dan mempercepat seruan penderitaan. Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jadi Tuhan berikan penderitaan-penderitaan itu tujuannya supaya orang-orang yang mau di Tuhan selamatkan ini membutuhkan bantuan daripada Tuhan. Jadi yang tadinya dia mengandalkan kekuatan dari kekuatan dirinya sendiri, dengan adanya kesusahan-kesusahan ini dibiarkan ada di dalam perjalanan umatnya, maka dia membutuhkan Tuhan. Tetapi tangan yang merendahkan diri sampai kepada debu menegur dosa dan mempermalukan orang-orang yang sombong dan berambisi adalah tangan yang mengangkat orang yang menyesal dan menderita. Ya, nah itu dia. Jadi tangan yang mengangkat atau menghajar orang-orang sombong, tangan itu juga yang mengangkat kepada kita yang menyesal dan menderita. Dengan kasih sayang yang paling dalam, Ia yang mengizinkan penghukuman itu menimpa, bertanya, apakah yang engkau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Ya, kita lihat di sini, ini bagi orang-orang yang mau bertobat. Dengan kasih sayang yang paling dalam, Ia yang mengizinkan penghukuman itu menimpa, mereka ini bertanya, apakah yang engkau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Ya, jadi melalui penderitaan itu kita harus bersuarakan pertanyaan ini.
Contoh percaya sepenuhnya, berserah dan pasrah, membiarkan Tuhan yang bekerja bagi kita, kita dapatkan dalam pengalaman Yusak dan Gideon. Ya, jadi tidak mempunyai ketakutan. Ya, kita contoh untuk tidak mempunyai ketakutan, contoh untuk tidak mempunyai kekhawatiran. Ya, itu kita dapatkan di dalam pengalamannya Yusak dan Gideon. Ketika dengan cara-cara yang tidak masuk akal atau mustahil, Tuhan laksanakan dalam pengalaman kehancuran tembok Yeriko dan peperangan melawan bangsa Midian yang jumlahnya ribuan. Di mana kita saksikan tidak sama sekali kekuatan atau kemampuan manusia mereka berdua dibutuhkan. Berikut kutipannya. Ya, ini kita mungkin tidak usah baca, kita udah pernah baca ya. Jadi ceritanya tembok Jericho, kita ingat bahwa Yusak hanya diperintahkan untuk memutar-mutar, ya, 7 kali berputar. Memilih hanya beberapa orang saja untuk memutari dengan meniup trompet. Dan cara yang demikian untuk menghancurkan tembok Jericho adalah cara yang aneh yang tidak masuk akal. Ya. Jadi kita juga dituntut punya kepercayaan, ya, kita harus dituntut juga tidak mempunyai keraguan, kekhawatiran, ketakutan sebagaimana Yusak dahulu, ya, takut gagal, tidak berhasil menghancurkan tembok Jericho. Demikian juga yang dialami oleh contoh yang berikutnya adalah Gideon. Ya, kalau kita lihat di dalam contohnya Gideon pun demikian. Gideon dari pasukannya yang dia punya berapa ribu itu diturunkan sampai sisa 300, ya. Padahal dia harus menghadapi lawannya musuh bangsa Midian dengan jumlah yang ribuan, ya. Otomatis wajar kalau Gideon itu ciut. Di dalam bacaan kita sudah baca bahwa Gideon itu ciut, khawatir, ya. Gideon itu takut, ya. Terhadap ketakutan Gideon, kekhawatiran dari Gideon, Tuhan membuat satu mukjizat, yaitu di mana Gideon dibawa di dalam dengan satu pasukannya menyusup di antara tentara bangsa Midian, dan dia mendengar ada keluhan daripada tentara Midian yang sudah mempunyai rasa takut terhadap bangsa Israel. Dan barulah Gideon itu mempunyai kepercayaan diri. Jadi artinya dalam contoh-contoh yang mempunyai kepercayaan dan penyerahan yang sepenuhnya seperti inilah yang kita dituntut, ya. Jadi dalam menghadapi kesusahan-kesusahan, kemiskinan, kehinaan yang nanti kita akan hadapi, kita dituntut bukan untuk ragu-ragu, ya, dituntut untuk punya kepercayaan, ya, dituntut untuk melakukan penyerahan sepenuhnya pada Tuhan, tidak menggunakan kekuatan kita, ya. Del, boleh lanjut, Del? Nanti bisa dibaca perjalanannya cerita tembok Jericho dan Gideon. Nah, ini kita baca dulu 85.1, Del. Kita coba baca dulu. Ya. Nah, kita lihat 85.1. Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi mereka yang berharap kepadanya. Sebab mengapa orang-orang yang mengaku dirinya sebagai umatnya tidak memiliki kekuatan yang lebih besar, oleh karena mereka berharap terlalu banyak kepada kebijakan mereka sendiri dan tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kuasanya demi kepentingan mereka. Ia akan menolong umatnya yang percaya di dalam setiap keadaan darurat, jikalau mereka mau menaruh segenap kepercayaan mereka di dalam Dia dan dengan setia menurut kepadanya, ya. Jadi demikian kita dalam menghadapi ketakutan dan kekhawatiran yang kita nanti akan hadapi, kita harus menggunakan
cara-cara yang bagaimana Yusak dan Kaleb lakukan, yaitu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Oke, lanjut. Nah, itu kita lihat Gideon gemetar apabila memikirkan tentang peperangan yang akan diadakan keesokan hari. Tetapi Tuhan berbicara kepadanya pada waktu malam, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti bisa saudara baca. Dela boleh ganti ke file yang berikutnya, Del. Ya, sekarang kita baca dari contoh lain tentang kondisi yang akan kita hadapi. Ya, ini bacaan dari di padang belantara. Ya, kita baca catatannya. Bacaan ini untuk menyadarkan ke kita bagaimana isi 40 tahun itu dijalani oleh bangsa Israel. Terlihat, walaupun mereka dalam pendidikan, mereka tetap di dalam penjagaan, tidak dilepaskan oleh Tuhan. Kepada mereka tetap Tuhan hadir mencukupkan kebutuhan mereka. Jadi pelajaran ini kita diperlihatkan bagaimana jaminan Tuhan. Jadi bukan Tuhan lepaskan kita menghadapi kesusahan, ya, dibiarkan kita menghadapi kemiskinan, kehinaan, ya, tidak dibiarkan demikian. Tuhan tetap hadir di dalam perjalanan kita. Artinya jangan kita punya takut dan khawatir. Ya, semua bacaan ini memberikan satu kebesaran hati kepada kita. Ya, kita baca yang dihitamkan saja karena waktu. Yaitu 38 tahun sampai habislah mati segenap bangsa orang perang yang di tengah-tengah tentara itu. Seperti Tuhan telah berjanji kepada mereka itu pakai sumpah. Maka sebab itu pun tangan Tuhan ada melawan mereka itu, hendak diparangkannya mereka itu dari dalam tentaranya, sehingga berkesudahanlah mereka itu sama sekali. Ya, nanti bisa dibaca nih ceritanya bagaimana ya, Del. Aku lupa, ke atas dulu, Del. Coba kita lihat. Nah, selama kurang lebih 40 tahun lamanya bangsa Israel telah kehilangan dari pandangan di dalam keadaan yang terpencil di padang belantara. Ya, jadi 40 tahun mereka berada di padang belantara di dalam keadaan yang terpencil. Ya, ingat 40 tahun ini dia putar-putar, ya. Setelah dia mau mendengar kepada 10 pengintai yang harusnya mereka mempercayai Yusak dan Kaleb, tapi mereka mendengar dari 10 pengintai yang lainnya, sehingga Tuhan memberikan hukuman, ya, memutar mereka 40 tahun, dan hukuman ini adalah sebuah pendidikan bagi mereka. Musa berkata, adapun lamanya kita berjalan di Kades Barnea sampai menyeberang anak sungai Yeret itu, yaitu 38 tahun sampai habislah mati segenap bangsa orang perang yang di tengah-tengah tentara itu. Jadi muter-muter 38 tahun, ya, tinggal 2 tahun itu udah banyak yang mati tuh, ya. Seperti Tuhan telah berjanji kepada mereka itu pakai sumpah. Maka sebab itu pun tangan Tuhan ada melawan mereka itu, hendak diparangkannya mereka itu dari dalam tentara, sehingga berkesudahanlah mereka itu sama sekali. Jadi artinya selama 40 tahun itu Tuhan hadir. Tuhan memberikan satu pendidikan, dan pendidikan yang Tuhan lakukan adalah ada yang binasa di dalam perjalanan 40 tahun tersebut. Jadi artinya ingat, karena kita juga contoh saingan dalam pendidikan yang sama, maka ada di dalam perjalanan 40 tahun, 40 hari kita juga nanti akan ada yang gugur di tengah-tengah jalan. Jadi ingat, pelajaran-pelajaran yang kita dalami sekarang ini sedang membuat kita supaya kita mampu bertahan. Selama tahun-tahun ini orang banyak terus-menerus diingatkan bahwa mereka berada di bawah templakan ilahi itu. Jadi di dalam pendidikan 40 hari ini bukan perjalanan yang ringan, perjalanan yang berat. Dela boleh geser deh. Ya, jadi kita berada di dalam templakan ilahi, jadi di dalam pendidikan atau ujian. Oke, lanjut deh. Kita kepada yang berikutnya. Selama 40 tahun Tuhan telah menyertai kamu. Engkau tidak kekurangan apapun. Ya, jadi 40 tahun itu Tuhan menyertai. Demikianlah engkau pun sudah memelihara mereka itu di padang Tia.
40 tahun lamanya. Sehingga mereka itu tiada berkekurangan dan pakaian mereka itu pun tiada buruk dan kaki mereka itu pun tiada bengkak. Nah, inilah yang kita butuhkan, yaitu janji kekhawatiran kita kalau nanti harta kita diambil, rumah kita diambil, kita berhenti kerja bagaimana? Makan kita sehari-hari sepanjang 40 hari, lambang 40 hari kita bagaimana? Inilah dari contoh yang diberikan dari 40 tahun murid-murid orang-orang Israel, di sini diperlihatkan kepada kita bagaimana Tuhan menjamin mereka itu tiada berkekurangan dan pakaian mereka itu pun tiada buruk dan kaki mereka pun tiada bengkak. Padahal jalan 40 tahun di padang belantara harusnya cuma 2 hari aja udah dengan panasnya yang luar biasa itu kaki udah melepuh. Tapi di sini dijaga sama Tuhan. Ya, walaupun ada yang gagal pun Tuhan telah janji untuk hal yang seperti ini, yaitu kekurangan pakaian, ya, itu dan kakinya mereka tidak bengkak. Ini Tuhan berikan janji ini untuk kesemuanya, baik yang menang maupun yang kalah. Kita baca terus. Pengembaraan di padang belantara bukan hanya ditetapkan sebagai satu hukuman terhadap pemberontakan dan orang-orang yang bersungut, tapi itu juga merupakan satu disiplin bagi generasi yang sedang timbul sebagai persiapan untuk memasuki tanah perjanjian. Ya, jadi jelas ini adalah contoh dan contoh saingan. Jadi cerita yang dijalani oleh bangsa Israel ini ditulis perjalanan susahnya dia dalam 40 hari itu ditulis untuk menjadi satu disiplin bagi generasi di masa yang paling akhir. Generasi yang sedang timbul sebagai persiapan untuk memasuki tanah perjanjian. Supaya direndahkannya hatimu dengan mencobai kamu, hendak diketahuinya barang yang ada di dalam hatimu. Ya. Jadi kenapa dilakukan 40 hari, 40 tahun ini, pambang dari perjalanan bangsa Israel adalah untuk Tuhan bisa melihat isi hatinya. Karena tanpa ada 40 hari ini, Musa tidak bisa mengetahui siapa yang jujur, siapa yang tidak. Ya, jadi Tuhan juga membiarkan ini. Juga Tuhan mau melihat dari kita siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Jadi artinya dengan demikian menunjukkan di dalam 40 hari ke depan kita ini akan ada yang kalah, ada yang menang. Dela lanjut Del. Nah, kita lihat ada yang warna merah ya. Supaya direndahkannya hatimu dengan mencobai kamu, hendak diketahuinya barang yang ada di dalam hatimu. Kalau kamu menurut firman-Nya atau tidak. Dan ia membiarkan kamu lapar. Ya, padahal tadi di atas dibilang dijamin. Ya, kita ikuti saja apa yang ditunjukkan Nyonya Wet. Dan ia membiarkan kamu lapar, lalu diberinya kamu makanan mana yang tiada kamu kenal dan yang tiada dikenal oleh leluhurmu pun, agar ia dapat memberitahukan kepada kamu bahwa adapun hidup manusia itu bukan bergantung kepada makanan saja, melainkan juga oleh tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi artinya Tuhan menghilangkan kekhawatiran soal makan. Ya. Tuhan telah menjamin masalah makan. Ya. Jadi di sini diingatkan bahwa jangan takut soal makan, jangan takut makan. Katanya makan hidup itu tidak hanya dari makanan, melainkan dari tiap-tiap firman yang keluar dari Allah. Jadi perjalanan 40 tahunnya mereka itu ujian, apakah mereka dia mau memakan firman yang keluar dari mulut Allah ataukah terus bersungut-sungut soal masalah makan. Jadi dalam pendidikan kita juga demikian sebagai contoh saingannya, jangan kita khawatir soal makan. Ya, kita jangan khawatir soal makan. Dan di dalam pendidikan 40 hari ini, kita juga harus mengisi diri kita dengan tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Atau dengan kata lain, kita harus mengisi 40 hari itu dengan pengetahuan akan kebenaran, bukan terus bersungut-sungut soal masalah makan. Jadi ini satu peringatan. Ya. Nah, ini kita baca yang berikutnya adalah penderitaan adalah jalan kebaikan. Ya. Ini juga Dela geser.
Nah, ini kita baca, Allah itu setia, yang tiada akan membuatmu menderita digoda di atas kesanggupanmu. Ia menimbang dan mengukur setiap pencobaan sebelum Ia izinkan itu terjadi. Ini janji Tuhan, ya. Ini janji Tuhan. Dan janji Tuhan ini akan juga digenapi di perjalanan kita. Mengembangkan sifat baik yang tidak akan pernah muncul jika orang Kristen tidak pernah memikul beban apapun. Ya, kita baca lengkap. Tantangan yang kita jumpai terbukti dapat berguna bagi kita di dalam banyak hal. Jadi kalau kita dapat kesusahan-kesusahan di depan, itu ada gunanya bagi kita. Jika dilakukan dengan baik, itu akan mengembangkan sifat baik yang tidak akan pernah muncul jika orang Kristen tidak pernah memikul beban apapun. Jadi itu bermanfaat bagi kita, ya, untuk mengembangkan sifat baik kita. Dan iman, kesabaran, ketahanan, pikiran tertuju pada surga, percaya pada pemeliharaan ilahi, dan simpati yang tulus kepada orang berdosa adalah hasil dari pencobaan yang dilalui dengan baik. Ya, ini jadi manfaat daripada pencobaan-pencobaan. Walaupun menyakitkan, tapi pada akhirnya ini adalah sarana untuk kita bisa layak menjadi calon 144.000. Kita lihat, jika firman diterima dalam hati yang baik dan jujur, maka jiwa yang keras akan dilunakkan. Dan iman yang mengerti janji dan bersandar pada Yesus akan terbukti menang. Nah, jadi Tuhan kenapa biarkan ada ujian-ujian di dalam 40 tahun, 40 hari? Karena Tuhan mau membuktikan iman yang mana yang bisa bertahan dan iman mana yang terus bersandar kepada Yesus. Dan pada akhirnya iman yang seperti inilah yang terbukti menang. Dela, lanjut deh. Ya, jadi dari cerita perjalanan contoh dan contoh saingan bagi kita. Jadi jelas ya, semakin terlihat bahwa perjalanan kita memang Tuhan biarkan menghadapi kesusahan. Jadi kalau kita takut menghadapi kesusahan, kita maunya yang enak-enak, itu bukan rencana Allah. Perjalanan ke depan ini bukan perjalanan yang enak-enak, ringan-ringan. Ya, sekarang kita baca dari tulisan yang lain. Janji jaminan perlindungan dalam kemiskinan. Nah, ini ada janji perlindungan di dalam kemiskinan. Ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah. Ya, jadi kita lihat di sini, maka pintu akan dibukakan. Matius 7 ayat 7. Ini udah sering kita baca ya. Banyak sekali orang sudah membicarakan ayat ini. Ya, ingat urut-urutannya, mintalah, carilah, ketuklah. Kalau kita lihat dari 3 kata-kata ini, bisakah dibolak-balik? Ya, nanti akan kita bisa lihat di bawah apakah bisa dibolak-balik. Ketuklah duluan, mintalah taruh di belakang, atau carilah taruh di belakang, atau bagaimana? Atau tanpa minta, tanpa carilah, bisa langsung ketuk? Ya, nanti kita akan lihat jawabannya di bacaan. Ya, ini adalah jaminan perlindungan dalam kemiskinan. Untuk tidak memberikan kesempatan kepada sikap tidak percaya, ya, untuk memberikan kesempatan untuk sikap tidak percaya. Jadi untuk orang-orang yang nggak percaya, seperti contohnya salah satunya adalah seperti saya yang ragu nanti kalau suruh berhenti bekerja atau yang lain-lainnya sampai harta diambil, itu bagaimana, ya. Jadi disinilah dikasih petunjuk oleh Ellen G. White untuk tidak memberikan kesempatan kepada sikap tidak percaya, salah mengerti atau salah tafsir akan kata-katanya. Tuhan itu mengulangi janji yang diberikan 3 kali. Jadi Tuhan kasih janji itu 3 kali. Supaya apa? Jangan kamu terus-terusan berada di dalam keraguan. Ya. Jadi Tuhan tidak berkenan terhadap keraguan. Dia jangan digeser. Ya, kita terus. Kita baca. Dia rindu agar orang-orang yang mencari Allah percaya kepadanya yang dapat melakukan segala hal. Jadi Tuhan itu rindu untuk menyadarkan orang-orang yang percaya kepadanya, yang dapat melakukan segala hal. Jadi Tuhan punya kerinduan untuk memberikan
jawaban kepada orang-orang percaya ini. Ya, jadi Tuhan berindu untuk mau menobatkan orang-orang ini. Ya, orang-orang inilah yang merupakan orang-orang yang kurang percaya. Ya, jadi saudara lihat orang yang dibilang kurang percaya ini bukan orang jahat, tapi kita baca nih orang-orang yang mencari Allah. Ya, orang-orang yang mencari Allah, dia rindu agar orang-orang yang mencari Allah percaya kepadanya. Jadi kita yang mencari Allah ini yang disebutkan orang-orang yang tidak percaya, ya, untuk memberikan kesempatan kepada sikap tidak percaya. Jadi orang-orang ini yang tidak percaya. Jadi kayak kita ini, ya. Jadi artinya Nyonya Wets sudah melihat bahwa akan ada orang-orang calon-calon 144.000 ini yang pada awalnya sebelum menjalani pendidikan 40 harinya, dia akan penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Jadi untuk itu diberikanlah 3 kali janji ini yang ditulis dalam Matius 7 ayat 7. Ya, kita terus. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jadi Tuhan kasih keyakinan. Jadi kalau Tuhan sudah berikan 3 kali jaminan seperti ini, masihkah kita meragukannya? Masihkah kita punya kekhawatiran? Masihkah kita takut? Harusnya tidak. Ya, mari kita lanjut. Tuhan tidak menentukan syarat kecuali engkau lapar akan kemurahannya, ingin nasihatnya dan rindu akan kasihnya. Mintalah, ya, menyadari keperluanmu. Minta dengan iman. Ini saya baca yang hitam-hitamnya, ya. Datang dengan penyesalan. Ini artinya minta ini berkaitan dengan kerendahan hati, karena penyesalan itu diawali dari kerendahan hati. Merasa dan mengetahui bahwa engkau adalah orang berdosa merupakan dasar yang cukup untuk meminta kemurahan dan belas kasihan. Ya, saudara-saudara sekalian, ya, kita coba baca catatan yang saya berikan. Merasa berdosa adalah buah dari rendah hati. Jadi langkah pertama dari 3 janji Tuhan dalam Matius 7 ini tidak terlepas dari dasar awal langkah pengampunan dosa, penyucian. Sesuai pelajaran Zoom Renungan Pendahuluan tanggal 26 Juli 2025 tentang kesucian teman rendah hati dan cerita pengalaman perlunya upacara kerendahan hati supaya bisa bersekutu dengan Kristus terdapat dalam buku KSZ 2 289. Ya, dari Zoom Sahabat tanggal 17 Juni 2023. Ya, saudara lihat, jadi langkah yang pertama dari janji Tuhan ini bisa dipenuhi apabila kita punya kerendahan hati. Ya, yang berikutnya adalah carilah. Ya, carilah artinya menemukan, mencari. Ya, artinya mau mengenali. Ya, kalau mau mengenali artinya kita mempelajari. Ya. Kita lanjut yang berikutnya. Ketuklah. Ya. Kita baca dulu yang tadi di atas, Del. Carilah. Jangan hanya merindukan berkatnya, tetapi dirinya. Ya, jadi dalam menjalankan yang janji yang kedua ini, jangan cuma rindu sama berkatnya, jangan harapkan sama pemberian-pemberiannya Tuhan. Tapi kamu harus usaha cari dirinya, artinya mengenal Allah. Ya. Jadi jangan hanya rindu kepada berkat-berkatnya, pemberian-pemberian Tuhan, tetapi tentang dirinya itu juga kamu harus cari. Artinya belajar. Ya. Belajar, mengenal. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Carilah dan engkau akan mendapatkan Allah mencarimu dan seterusnya. Ya, jadi kita lihat yang tadi mintalah itu berkaitan dengan kerendahan hati. Terus yang carilah artinya kita disuruh untuk belajar. Terus yang terakhir ketuklah. Ya, jadi janji Tuhan itu bisa diwujudkan kalau kita menggenapi dengan 3 janji ini.
Ya, jadi kalau kita menjalani 3 janji ini, maka tidak akan kita perlu punya takut, khawatir. Jadi Tuhan sudah jaminkan tak akan diluputkan. Mari kita baca. Ketuklah, ya. Kita lihat, kita datang kepada Allah dengan undangan khusus. Dan ia menunggu untuk menyambut kita di kamar pertemuannya. Murid-murid pertama yang mengikuti Yesus tidak puas dengan percakapan yang terburu-buru dengan dia. Mereka berkata, Rabi, di manakah engkau tinggal? Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Jadi saudara lihat, ketuklah itu artinya hidup bersama dengan Yesus atau dengan kami. Janji yang ketiga ini bisa diwujudkan kalau kita serupa dengan Yesus, ya. Tinggal Yesus, hidup seperti Yesus. Jadi diizinkan bersahabat karib dan bergaul dengan Allah. Yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kudus. Karena engkau, oh Tuhan, telah mengatakan setiap orang yang meminta, mereka menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jadi saudara lihat, bisa tidak 3 janji ini diputar balik? Ketuklah itu ditaruh paling depan, dan mencari itu ditaruh paling belakang, atau dihilangkan salah satunya? Tidak bisa. Ini urutannya jelas. Ya, pertama mintalah berkaitan dengan rendah hati. Tadi kita sudah baca kaitannya dengan rendah hati. Carilah, jelas. Setelah kamu rendah hati, belajar. Ya, melalui rendah hati kamu belajar membangun iman. Dan setelah kamu membangun iman, kamu sudah sampai di tingkat percaya, lakukanlah, laksanakanlah. Jadi dengan melaksanakan, kamu menjalankan keserupaan dengan Yesus, maka kamu tinggal bersama-sama Yesus. Maka 3 janji ini diberikan kepada Tuhan bagi orang-orang yang ragu-ragu, buat orang yang takut, ya, orang yang khawatir. Ya, mari kita baca yang di bawah. Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka. Tidak ada manusia dengan hati seorang bapa akan meninggalkan anaknya yang lapar, meminta roti. Apakah mereka pikir dia sanggup mempermainkan anak-anaknya, menggiurkannya, dengan menimbulkan pengharapannya yang hanya untuk mengecewakannya? Apakah dia berjanji untuk berikan kepadanya makanan yang baik dan bergizi, lalu memberikan batu kepadanya? Dan haruskah seorang menghina Allah dengan membayangkan bahwa dia tidak akan menjawab permohonan anaknya? Saya sengaja besarkan huruf dari menghina Allah. Jadi kalau kita pun sampai hari ini masih ragu terus, walaupun Tuhan udah kasih 3 janji ini, artinya kita sudah menghinakan Allah. Kalau kita sudah menghinakan Allah, mungkinkah kita akan dapat kemenangan? Jadi sama seperti perjalanan bangsa Israel, nanti akan ada yang menang, akan ada yang kalah. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi bagian dari yang kalah. Ini bukan di dalam kesusahan Yakub, saudara. Ini adalah pra kesusahan Yakub. Ini isi dari 40 hari kita. Ya, maka ini kita harus pelajari dengan baik, karena akan ada kejatuhan-kejatuhan dari diri kita yang tidak siap. Ya, maka kita harus bekali diri kita dengan pengetahuan supaya kita boleh bertahan. Jadi jika kamu manusia jahat tahu memberikan pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapa kelembutan yang luar biasa apa dia telah melukiskan bahwa Allah tidak menghiraukan mereka. Ini adalah Bapa. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan. Saudara-saudara lihat di huruf yang saya besarkan, di dalam hari-hari kegelapan bahwa Allah tidak menghiraukan mereka.
Jadi artinya di dalam 40 hari kita akan merasakan ada saatnya Allah tidak menghiraukan kita yang tidak mampu bertahan. Saudara-saudara lihat di sini, artinya di dalam perjalanan 40 hari ini nanti akan ada peristiwa yang membuat kita merasa bahwa Allah tidak menghiraukan kita. Ya. Jadi siap ada saatnya kita akan merasa benar-benar tidak ada Tuhan di dalam perjalanan sisa kita. Dan di sanalah ujian, ada yang bertahan, ada yang tidak. Kalau kita tidak bertahan, Tuhan tidak ada jalan untuk kita diselamatkan. Mungkin demikian ya. Dela, geser Del. Terus bawa lagi apa Del? Oh, masih panjang nih soal janji-janji Allah. Ya itu ya. Kita baca lagi tuh. Di dalam buku Kebahagiaan Sejati, ini semua janji-janji yang Tuhan akan berikan pada saat kita menjalani 40 hari kita. Segala yang dilakukan demi kemuliaan Tuhan, hendaklah dilakukan dengan penuh kegembiraan, dengan lagu pujian dan syukur, bukan dengan murung dan hati yang sedih. Artinya perjalanan kita ini nanti akan murung dan hati yang sedih. Bakti kita kepadanya janganlah dipandang sebagai sesuatu yang menyedihkan dan menyusahkan hati. Berbakti kepadanya haruslah menjadi satu kegembiraan, demikian pula dalam mengambil bagian dalam pekerjaannya. Sila boleh geser ya? Oke, berhenti dulu. Orang-orang yang ingin bimbang mempunyai kesempatan untuk itu. Sedangkan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran akan memperoleh banyak bukti-bukti atas mana mereka taruh iman mereka. Jadi Tuhan tidak akan tinggalkan kalau kamu mau. Apa Tuhan tidak singkirkan segala hal-hal yang meragukan. Tuhan biarkan semua. Ya. Oke. Mungkin demikian dulu sementara karena ini udah lebih dari jam tutup sabat. Mari kita akhiri, nanti kita akan lanjutkan lagi 2 minggu yang akan datang. Mari kita bertelut bersama-sama.